Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini Allah pertemukan kita di masjid ini untuk sama-sama tentunya duduk bermajlis. Kita akan sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang mudah-mudahan baik ayat yang kita pelajari ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita bisa mengambil banyak faidah dan pelajaran insyaallah. Dan seperti biasa, pertemuan kita di masjid ini sama-sama mempelajari satu kitab, satu buku di mana menjelaskan tentang kisah orang-orang terbaik masa lalu, yakni para nabi dan para rasul, baik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran atau diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah terakhir yang kita pelajari adalah kisah yang ke-8, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, dan kita sudah masuk sedikit pada beberapa poin yang lalu ya. Sampai poin keberapa itu? Ahsan, tabarakallah. Sampai pada poin yang ke-7 ya, yakni bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam la ya'lam minal ghaib illa ma a'lamahu Allah bihi. Nabi Khidir saja tidak tahu perkara-perkara gaib kecuali yang Allah kasih tahu kepada beliau. Karenanya fa innahu lam ya'rif Musa hatta sa'alah. Nabi Khidir kan enggak tahu yang datang kepada beliau ini Nabi Musa atau Musa yang lain, Musanya Bani Israel atau Musa yang lain. Nah karenanya beliau kemudian tidak mengetahui semua perkara-perkara gaib, karena yang tahu perkara gaib cuma hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian makhluk dikasih tahu oleh Allah, tentu diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk antum dapat nggak? InsyaAllah para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak dapat informasi itu ya, karena kita bukan nabi dan bukan rasul. Karena beliau tanya, kamu ini Nabi Musa atau Musa dari Israel atau bukan, untuk menunjukkan beliau tidak tahu perkara ghaib. Walam ya'rif al-ghayah, bahkan tidak tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Musa kepada beliau. Kayaknya sampai dikasih tahu baru tahu, oh mau belajar toh nyatanya. Jadi ternyata mau belajar ilmu. Walam ya'rif al-ghayah min hudurihi ilaihi hatta alama. Nabi Khidir enggak tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Musa dengan kedatangannya kepada beliau ya. Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir enggak tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Musa. Lagi-lagi menunjukkan Nabi Khidir tidak tahu semua perkara gaib. Termasuk Pak ya, termasuk nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya terlalu banyak. Makanya kita enggak boleh gulu bahkan kepada Rasul kita sendiri. Nabi itu tahu segala hal, enggak. Nabi enggak tahu segala hal kecuali yang Allah kasih tahu kepada beliau. Contohnya mau banyak sekali. Contoh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni, kasih tahu aku, mata sa'ah, kapan hari kiamat tiba. Nabi tahu enggak Pak? Nabi yang jawab. Jadi jangan kita yang sok tahu. Nabi yang katakan. Nabi menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang
bertanya. Yang bertanya ini makhluk terbaik di kalangan malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam, siapa yang nggak kenal? Yang ditanya adalah manusia terbaik pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya sama-sama nggak tahu. Kok bisa-bisanya datang orang belakangan sok tahu? Ini gimana ceritanya nih? Tidak akan lebih dari 1500 tahun Hijriah terjadi hari kiamat. Pertanyaannya, ente siapa? Ini Nabi saja nggak tahu, malaikat aja nggak tahu. Sampai-sampai ketika Nabi ditanya, menjawab dengan jawaban mal mas'ulu anha bi'a'lama minasal. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, kata Nabi. Ini perkara gaib. Jadi kalau Nabi SAW saja tidak tahu, apalagi orang hari ini. Makanya Pak, mohon maaf ya, bahasa kita sih dungunya kelewat batas. Datang kepada orang-orang yang meramalkan ini, meramalkan itu. Lah kita datang mau ngapain aja dia nggak tahu. Kan begitu kan logikanya kan? Harusnya kalau dia tahu perkara gaib, nggak perlu lagi ditanya, kamu kesini mau ngapain? Kan nggak perlu tanya dia. Nyatanya para tukang sihir, dukun-dukun, peramal, nanya dulu, kamu mau apa? Loh, katanya kamu peramal. Harusnya saya tidak perlu nyebutkan. Kau sudah tahu. Nyatanya tahu nggak? Nggak tahu kan? Tanya dulu, kesini mau ngapain misalkan ya kan? Mau meramal nasib siapa misalkan? Tentang siapa? Masih nanya dulu. Ini kita katakan subhanallah, kasihan Pak, kasihan. Makanya orang-orang yang datang pada peramal-peramal, masya Allah, la tuqbal lahu salat arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa saja yang datang kepada orang-orang yang sok tahu. Kalimat arraf itu sighah mubalaghah bismil fa'il, dari kata arif yang artinya tahu, kemudian yang taunya dianggap berlebihan. Dua kemungkinan. Arraf menganggap dirinya tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Sok kita katakan. Ini berarti sok tahu, bukan tahu beneran. Maka dianggap, kata Nabi SAW, dia sholat selama 40 hari 40 malam, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan jamaah. Karenanya masya Allah, nggak perlu kita untuk tahu tentang nasib kita di kemudian hari, itu nggak perlu tahu. Keesokan mau ngapain misalkan, nggak perlu tahu. Yang harus kita lakukan justru apa sih amalan-amalan terbaik yang kita bisa persiapkan menghadapi setiap sesuatu yang udah pasti datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini keyakinan yang benar, maksudnya adalah al-ajal. Bukan lantas sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang keyakinan kepadamu. Anak kok belum yakin ya Pak Ustadz, jadi nggak perlu beribadah dulu deh. Bukan itu maknanya. Sampai datang keyakinan, sampai datangnya ajal. Maksudnya beribadah kepada Allah sampai mati. Jadi nggak ada batas. Kalau sudah mati baru nggak bisa beribadah lagi. Mumpung masih hidup, maka banyak-banyak beribadah kepada Allah. Ini poin yang terakhir seingat saya, dan apa yang tadi beliau sampaikan betul ya. Sampai poin yang ketujuh, bahwasanya Nabi Khidir tidak tahu perkara-perkara gaib, sebagaimana semua manusia yang lain, termasuk nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Adapun pengetahuan Nabi Khidir tentang sesuatu yang sudah disebut itu tidak lain adalah ilmu Allah. Allah yang ngasih tahu kepada beliau. Poin ke-8, qudratullah ala ihya'il mauta. Kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan yang mati. Faqad ahyallahu biqudratihi al-hut al-mayt al-mumallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hewan, ikan yang sudah mati, yang sudah diasinin, digaremin. Kalau bahasa sekarang kan sudah jadi ikan kering kan gitu ya. Ikan kering tinggal apa ya? Masukin ke dalam minyak, digoreng, masya Allah enak sekali. Ikan asin. Tapi nyatanya jamaah, bisa Allah hidupkan kembali. Itu ceritanya, mana sudah kita sebutkan itu di awal-awal. Dalam perjalanannya ikan itu hidup lagi, bahkan kemudian nyemplung ke laut. Masya Allah, berenang lagi dia. Subhanallah. Ini untuk menunjukkan, kata para ulama kita, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan yang mati. Maka kita nggak usah pusing.
Ini kalau misalkan mati, kira-kira masih bisa hidup lagi apa enggak? Bisa hidup dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejatinya orang mati itu tidak mati begitu aja. Perpindahan dari satu alam kepada alam yang lain. Karena ruh itu sendiri abadi. Ruh yang hancur, rusak dan binasa adalah jasad. Itu yang disebutkan oleh banyak para ulama akidah. Di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hancurkan adalah tulang rusuk, tulang ekor. Tulang rusuk dimakan jadi iga, ya, Masya Allah. Tulang ekor. Itu di hadis disebutkan, riwayat Imam Muslim dan yang lain, tulang ekor. Karenanya manusia nanti dibangkitkan Allah dari tulang ekor. Sama seperti kecambah, Masya Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kenapa? Karena yang dari nggak ada aja Allah bisa ciptain, apalagi yang memang sudah ada sisa. Kan gitu kan? Kayak kita sedang menyusun puzzle. Dari awal kali tentu lebih panjang waktu yang dibutuhkan untuk menyusun puzzle ketimbang sebagian sudah tersusun. Logis apa tidak? Logis dong. Kecuali kalau susunnya parah, kebolak-balik. Nah, ini memang 2 kali lipat malah kadang butuhkan waktunya. Tapi kalau sudah rapi, sisanya sudah ada, tinggal kasih 1, 2, 3, tersusun dengan rapi puzzle-nya. Itu kalau kita menggunakan logika kita sebagai manusia, nalar kita sebagai manusia. Tapi ini kan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang susah bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini maknanya qudratullah. Bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Banyak cerita ini. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang sudah mati. Itu kuasa Allah. Sayangnya Pak, sebagian orang di luar Islam terperangkap dalam kasus ini. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai, kan itu masalahnya. Karena sebetulnya betul ya, kita katakan sekali, bukan berarti kita membenarkan akidah mereka, bukan. Karena yang hanya bisa menghidupkan benda mati, sesuatu yang sudah mati hanya Allah. Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah menghendaki itu terjadi kun fayakun. Innama arada. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana burung-burung yang sudah dicincang-cincang, ditebarkan di bukit-bukit, di gunung-gunung, tinggal panggil lagi, burung, hidup lagi. Kuasa Allah. Ketika Nabi bukan ragu agar memantapkan lagi, sudah mantap sebenarnya, dimantapkan lagi akidahnya, keimanannya. Allah perintahkan, kau cabik-cabik, kau potong-potong tuh burung, kau tebarkan, kau panggil, datang jemaah. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga dengan cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, bagaimana ikan yang sudah mati tiba-tiba bisa menggelepar dan kemudian nyemplung ke laut, berjalan dengan tidak biasa. Masya Allah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa melakukan ini semua. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita punya keyakinan Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala apapun yang Allah kehendaki, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Yang ke-9, ar-rifqu bit-tabi' wal khadim. Ini tentang adab dan akhlak. Karena kita akan sama-sama belajar bukan tentang masalah ayat Quran dan hadis aja, tapi bagaimana kepribadian seseorang, termasuk di sini kepribadian seorang Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau bersikap lemah lembut, berkasih sayang kepada pengikut-pengikutnya, kepada umat-umatnya, kepada orang yang kemudian menolong dan membantunya. Kita kemarin ceritakan siapa yang ikut bersama Nabi Musa waktu itu. Masih ingat tidak? Yusha bin Nun alaihi salam. Beliau yang kemudian yang menjadi pembantu Nabi Musa alaihi salam, berdua dengan Nabi Musa alaihi salam mencari Nabi Khidir alaihi salam. Maka ketika Yusha bin Nun melakukan sebuah kesalahan, apa kesalahannya? Lupa untuk mengingatkan. Kan sudah disebutkan bahwasanya nanti pertemuan dengan Nabi Khidir itu kalau ikan ini hidup, kan begitu. Yusha bin Nun lupa beliau.
ketika tertidurnya Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan bahwasanya ikannya tadi hidup, menggelepar, bahkan kemudian nyemplung ke laut. Ketika Nabi Musa bangun, Yusha bin Nun lupa. Cuma nanti ada faidah penting lagi itu ya. Lupa itu datang dari siapa kan itu? Tidak lain dan tidak bukan didatangkan oleh siapa? Setan, jamaah. Bahkan ini banyak terjadi ketika kita dalam kondisi dan keadaan sholat. Ya apa tidak? Antum kadang atau kita bahkan anak juga bisa lupa apa tidak ketika sholat? Bisa. Siapa yang suka membuat kita lupa dalam sholat? Setan, Pak. Setan. Nabi pernah sebutkan siapa namanya? Siapa namanya? Khanzib atau khinzib ya. Ada yang mengatakan khanzab, ada yang mengatakan khinzib. Tapi bukan satu sosok ini ya. Karena enggak pada sosok yang sama. Karena begini. Ini kan yang kayak gini dikenal dengan istilah kelompok ya. Digelari dengan lakop dengan nama khinzib. Karena yang mengganggu bukan satu doang, bukan satu jin saja, bukan satu setan saja. Karena setiap orang punya setannya masing-masing. Mungkin ada di sini, mungkin ada di situ, mungkin ada di situ dan seterusnya. Ganggu di sini, lain lagi dengan yang di sana, di masjid lain dan seterusnya. Jadi bukan satu, tapi ini kelompok dan itu banyak sekali yang suka mengganggu kaum muslimin ketika sholat. Makanya bangsa jin itu kalau terdengar adzan apa yang terjadi? Lari mereka terbiri-biri tunggang langgang sampai terdengar suara durat, suara kentutnya. Masya Allah, ini bahasa Arabnya unik ya. Ada fusa, ada durat. Kalau durat itu berbunyi, Pak. Kalau fusa nggak ada bunyinya, yang tercium aromanya doang. Masya Allah, kemana-mana. Itu fusa. Kalau kita kan semua sama, pokoknya kentut semua ya kan. Nah, itu bahasa Arab ini bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling kaya. Banyak sekali sinonimnya, padanan-padanan katanya. Satu makna bisa banyak kata, atau juga satu kata bisa punya banyak makna. Ini unik banget. Saya bukan merendahkan bahasa kita sendiri, tapi itu realitanya. Saya sering dulu ketika masih di pesantren tuh bingung untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia apa bahasanya gitu. Kalau ke dalam bahasa Jawa kadang ada, dalam bahasa Madura ada, tapi dalam bahasa Indonesianya apa gitu, sering kita kesusahan dan kesulitan. Dan baru kemarin kita ada daurah dengan Ustaz Sufyan Baswedan fidallahu ta'ala di Al-Fatah Jatinegara. Beliau sampaikan dai-dai harus banyak belajar bahasa Indonesia. Harus banyak belajar bahasa Indonesia. Bukan lagi belajar bahasa udah lewat, udah tamat masanya. Banyak-banyak belajar bahasa Indonesia karena memang susah. Atau yang paling banyak kadang bahasa Indonesia ngambil dari bahasa lain. Itu banyak banget. Jadi mengadopsi dari bahasa lain, dicampur. Muncullah istilah asimilasi bahasa, campur aduk antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, termasuk bahasa kita nih, Masya Allah. Contoh, banyak-banyak istighfar. Istighfar itu bahasa apa? Bahasa Arab. Tasbih bahasa apa? Bahasa Arab. Banyak sekali bahasa yang diadopsi dari bahasa lain, itu bahasa kita. Karena untuk mempersatukan bahasa yang sudah banyak sekali suku bermacam-macam dan seterusnya, dimunculkan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kemudian digabung dengan bahasa Jawa, Belanda, Inggris, Indonesia, termasuk misalkan kayak tadi saya katakan adopsi, itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pun juga dengan asimilasi, itu juga bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi diambil ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Ala kulli hal, di sini kita kembali kepada poin yang ke-9. Ar-rifqu bit-tabi' wal khadim. Bagaimana akhlak seorang Nabi Musa alaihissalam. Beliau tidak memarahi pembantunya, enggak memarahi pengikutnya, enggak memarahi sahabatnya, enggak memarahi bawahannya. Udah jelas-jelas salah. Ente kenapa enggak mesti tahu? Kan begitu kalau kita ya. Marah-marah besar kita sebagai atasan. Melihat ada bawahan kita yang mungkin salah. Padahal kesalahannya bukan sesuatu yang besar satu, atau bukan sesuatu yang dia inginkan terjadi. Karena kelupaan, karena tidak sengaja, karena ketidaktahuan. Tapi banyak di antara kita, mohon maaf, melihat anak salah misalkan. Ini jadi perhatian penting di bagian dari parenting. Bagaimana seorang ayah dan seorang ibu menyaksikan ketika anaknya salah. Yang banyak terjadi langsung murka. Contoh, anak ketika menumpahkan air dari gelas. Kira-kira keras nggak suara orang tua? Hai, kok dijatuhin? Sebenarnya nih anak nggak mau jatuhin sebenarnya. Nggak sengaja loh. Tiba-tiba kesenggol gitu ya. Sampai pecah piring dan gelas, tapi yang terjadi
orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya langsung murka dan marah. Kebiasaan yang salah dari orang tua. Dia nggak melihat anaknya, dia sengaja apa tidak? Dia tahu apa tidak? Karena diperhatikan itu. Jangankan kita, Pak, agama kita ini selalu melihat pada tolak ukurnya itu. Makanya dimunculkan istilah mukrah karena terpaksa, nisyan karena lupa, al-khata karena kesalahan yang tidak disengaja. Makanya Nabi mengatakan apa? Innallaha tajawaza an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ini agama nih. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dibiarkan oleh Allah, nggak dianggap itu akan diancam siksa dengan syarat. Pertama, kesalahannya karena memang bukan unsur disengaja, atau bukan karena memang dia sudah tahu, bukan. Ketidaktahuan dan karena unsur tidak sengaja dimaafkan oleh Allah. Coba lihat, Allah maafkan. Atau yang kedua, karena lupa. Lagi puasa, Masya Allah, makan udah 2 piring, minum udah 2 gelas. Pas yang bolong itu udah kenyang semua kan, tiba-tiba ingat, astagfirullah, puasa gitu kan. Mau puasa sunnah atau wajib ya, pokoknya puasa. Ingat dia, lupa tadi. Coba lihat, batal nggak puasanya? Enggak berdosa nih orang. Enggak perlu mengganti kemudian hari, enggak. Jadi enggak dianggap batal puasanya. Kalau Tuhan saja memberikan maaf pada kasus-kasus semacam ini, lah kok kita menyaksikan anak kita salah yang bukan karena unsur sengaja, bukan sengaja banget itu loh. Ada orang tua langsung pura-pura jatuhin. Nah itu kan beda banget. Memang sengaja namanya. Kalau nggak ada kita nggak dijatuhin tuh piring. Ada kita tiba-tiba sengaja banget tendang-tendang piring. Itu beda pembahasan. Memang sengaja namanya. Lalu anak nggak sengaja. Atau karena unsur ketidaktahuan dia. Tiba-tiba kita udah marah-marah besar murka kayak ada apa yang tuh. Masya Allah, ini diantara akhlak ya. Makanya di sini lihat. Kita belajar sama-sama bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak memarahi habis-habisan. Padahal kan harus balik lagi kan begitu kan. Gara-gara enten kita balik lagi jadinya. Enggak banyak bicara. Ayo kita tancap lagi, balik lagi kita lihat. Masya Allah. Itulah akhlak dari Nabi Musa alaihissalam. Makanya kata para ulama, ar-rifqu bittabi wal khadim. Berlemah lembut kepada pembantu-pembantu. Kalau misalkan antum di rumah punya pembantu, disuruh masak A, ternyata masaknya B misalkan. Mungkin karena dia tidak dengar atau kurang pendengaran, jangan langsung marah-marah. Disuruh ambilkan C, dia ngambil D misalkan ya. Disuruh ngambil piring, ngambil sendok misalkan nih. Marah, biasa aja. Bukan karena unsur sengaja atau mungkin karena lupa atau perkara-perkara, maafkanlah. Ya, ini tentang Nabi Musa. Faqad nasiya fata Musa an yukhbirahu bi ihya'il lil hut. Disebutkan pemuda tadi Yusha bin Nun, dia lupa untuk memberikan informasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ikan tadi. Sehingga mau tidak mau menyebabkan mereka berdua harus balik lagi dan menempuh perjalanan yang tentu lebih panjang dari seharusnya. Harusnya mungkin cuma hanya 20 kilo, jadi 30 kilo mereka harus tempuh perjalanan. Dan itu kan lumayan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak marah-marah besar dalam urusan semacam ini. Ini diantara akhlak yang harus kita pelajari juga. Kalau menyaksikan mungkin diantara teman, sahabat, keluarga, istri, anak-anak, suami, orang tua, siapa saja melakukan sebuah kesalahan, tidak langsung meluap dan meletup-letup amarah kita sampai kita tahu bagaimana kondisi ataupun kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian poin yang ke-10, di antara faedah yang kita bisa pelajari dari kejadian ataupun cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, bahwasanya laisa kullu ma yadhunnul insan annahu qadirun ala fi'lihi yaf'aluhu. Tidak semua yang dianggap oleh seseorang bisa untuk dilakukan itu pasti bisa dilakukan. Saya bisa nih ngelakuin yang ini. Saya bisa nih begini. Saya bisa begini. Belum tentu. Meskipun bisa jadi dia punya ilmu akan perkara tersebut. Misalkan mungkin suruh membuat sebuah bangunan gitu ya. Aku bisa ngelakuin. Ternyata nggak jadi-jadi bangunannya. Apa maksudnya? Jadi tidak setiap sesuatu yang dipersangkakan oleh seseorang, dianggap oleh seseorang, dia mampu untuk melakukan, itu benar-benar bisa dia lakukan. Belum tentu. Termasuk kejadian Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mengatakan, insya Allah, jika Allah berkehendak, kau akan dapati aku akan menjadi orang yang sabar dan tidak akan banyak bertanya. Nyatanya, kemarin kita sampaikan bagaimana ceritanya. Masya Allah, hilang kesabaran Nabi Musa, nanya, kenapa ente kok begini, kenapa kok begini, kenapa? Udah kita ceritakan.
Jadi sesuatu yang mungkin dianggap bisa untuk dilakukan, tidak semua bisa dilakukan. Jadi ini yang terjadi. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 69, "Satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra." Kau akan dapati aku insyaallah menjadi orang yang sabar dan aku tidak akan menentang perkaranya. Tidak akan kemudian membantah begini begitu, tidak akan menginterupsi. Ternyata interupsi juga, ternyata membantah juga, ternyata nggak setuju juga terhadap perbuatan Nabi Khidir alaihissalam dengan membunuh anak kecil, dengan menghancurkan atau melobangi perahu dan seterusnya. Kemudian poin yang ke-11, qama al-'abdu salih bi'aibis safinah wa qatlil gulam. Ketika Nabi Khidir alaihissalam itu merusak perahu, membunuh anak kecil, wa qad ukhbira anna hadha alladhi qama bihi bi amrillahi wa iradatihi. Ketika dikasih tahu bahwasanya ini perkara datang dari Allah, bukan atas keinginan Nabi Khidir alaihissalam, rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Ini Allah ceritakan di surah Al-Kahfi ayat 82. Sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wa ma fa'altuhu an amri. Ini kulakukan bukan karena dasarnya dariku sendiri, bukan. Tapi datang dari siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Perintah dari Allah, bukan keinginanku, kata Nabi Khidir. Ini nanti menjadi dalil jamaah. Perbuatan Nabi Khidir ini menunjukkan bahwasanya beliau ini dapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Dan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah bukan manusia biasa. Berarti seorang juga nabi. Makanya pandangannya rajih, Khidir ini bukan wali, tapi nabiyun min anbiya'illah. Ini banyak para ulama tafsir lebih cenderung pada pandangan ini ketimbang yang mengatakan beliau ada sekedar seorang wali biasa, tapi seorang nabi. Karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Nah, karenanya ini poinnya nih, la yajuzu li ahadin, tidak boleh seseorang, la ya'tihil wahyu minas sama, yang enggak dapatkan wahyu dari langit, maksud dari atas. Nah, ini juga poin penting lagi. Wahyu dari atas berarti ini akidah yang benar. Namanya wahyu, bukan wahyu manusia maksudnya ya. Maksudnya kalamullah, datang dari mana? Dari arah. Kok bisa ada sebagian orang nggak berani menetapkan Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa, gimana ceritanya? Baru kemarin lagi tuh dapatkan faedah besar lagi, masya Allah. Karena kemarin itu tentang membantah syubhat-syubhat jemaah. Daurah dengan Sufyan Baswedan hafizallahu taala tentang membantah syubhat, termasuk masalah syubhat orang-orang yang tidak berani menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Karena di atas itu ketika dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ada al-ulu al-mutlaq dan ada al-ulu al-khas. Ini bukan pelajaran kita sebenarnya, tapi mumpung masuk sedikit ya kan, agar kita juga bisa berargumentasi, kita bisa menyampaikan tentang dalil-dalil syar'i yang sejatinya dalilnya udah terang benderang, seterang matahari di siang bolong. Cuma begitulah kadang, mau seterang apapun, sebanyak apapun dalil, kalau kadang orang itu sudah kemasukan syubhat lebih dahulu, susah Pak hilangnya Pak, susah. Makanya pesan beliau kemarin, hatta kepada ustadz-ustadz nih, karena hadis semuanya ustadz. Kata beliau, jangan suka dengarkan syubhat. Ana pengen tahu aja Pak Ustadz, itu kadang yang merusak. Jadi pengen dengar apa sih alasan dari sono misalkan, apa sih alasan. Yang malah terjadi apa? Kena syubhat, dalil nggak punya, habis. Malah ikut pada syubhat tadi. Ini yang jadi kacau. Dan ini banyak terjadi, orang tuh berpindah dari yang hak kepada yang batil karena suka mendengarkan yang batil. Saya ulang sekali lagi. Makanya yang paling bagus menutup telinga. Itu yang dilakukan oleh orang-orang terbaik masa lalu. Imam Ahmad dan para ulama lain, mereka akan tutup telinga kalau ada orang mengatakan begini, begitu, begini. Khawatir apa? Masuk syubhat dan dia nggak sadar, susah keluar. Insyaallah ya. Tapi kita kembali. Jadi tidak boleh orang yang tidak mendapatkan wahyu dari atas langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, walam yablughu syai'un min ilmillah, dan tidak sampai kepadanya
sesuatu yang datangnya dari ilmu Allah tabaraka wa taala, an yufsid wa yaqtul wa yudammir. Jangan nanti dengan alasan aku dapatkan wangsit nih, berzina akhirnya. Aku dapatkan wangsit, bolehlah seorang perempuan, anak murid didikku sendiri, untuk pijat-pijat sekedarnya misalkan. Maka disebutkan di sini, kalau dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tidak bisa kemudian dengan punya alasan boleh merusak, boleh menghancurkan, boleh membunuh. Beda dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apalagi jamaah, namanya bunuh-membunuh itu sudah tidak dibenarkan lagi ya. Karena ini syariat khusus. Jangankan syariat kita hari ini, di syariat Nabi Musa aja, Nabi Musa kaget kan? Kok bisa-bisanya nih Allah perintahkan untuk belajar kepada orang yang membunuh anak kecil, kan begitu logikanya. Dan bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena pengetahuan Nabi Musa sampai di situ, itu masalahnya. Dan nggak dapatkan informasi dari Allah. Tapi Nabi Khidir dapatkan wahyu dari Allah, diperintahkan untuk membunuh anak kecil, diperintahkan untuk merusak, melobangi kapal dan perahu. Subhanallah, itu dia perbedaan ilmu yang satu dengan yang lainnya. Kita sudah pernah ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, karenanya di sini jangan beralasan apapun ketika melakukan sebuah kemaksiatan. Contoh, dengan alasan apa? Aku udah sholat di mana? Di Mekah tadi. Ketahuan dan ketakab basah, Pak, lagi di rumah nggak sholat Jumat misalkan. Ketika ditanya, Pak Ustadz, kok nggak sholat Jumat bersama kita? Oh, kalian sholatnya di sini, kalau aku sholatnya di sono. Masya Allah. Jadi janganlah hal-hal semacam ini namanya mencemarkan agama sendiri, merusak citra Islam. Tidak ada hal semacam ini. Bukan lagi Nabi, bukan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia biasa semua. Kalau bermaksiat, maksiat aja udah. Nah, aku nggak masalah. Tapi intinya jujur. Kalau nggak ke masjid pura-pura sakit, masih mending kan? Ini dia bawa syariat nanti ujung-ujungnya. Subhanallah. Seakan-akan hebat nih karomah si fulan, dia bisa bepergian dalam sekian cepatnya, padahal di Mekah belum sholat, Pak. Karena masih berapa terpautnya? Di sini dengan di sana berapa? 4 jam. Subhanallah, memang masya Allah ya, dahsyatnya setan tuh di situ. Tapi Pak, kebatilan, kesesatan itu senantiasa akan ada pengikut dan pendukungnya. Iya apa tidak? Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang membenarkan kejadian-kejadian semacam ini, bahkan dianggap itu bagian dari karamah. Ya Allah, betapa kasihan orang-orang yang mempercayai hal-hal semacam ini. Kita kasihan sekali ya. Tapi ala kulli hal, jadi di sini maka tidak boleh seseorang yang tidak dapatkan wahyu dari Allah kemudian boleh merusak sesuatu, membunuh sesuatu, menghancurkan sesuatu, tidak boleh. Seakan-akan punya anggapan di balik ini semua ada hikmah. Selalu gitu nanti. Ini ada hikmahnya aku melakukan semacam apa hikmahnya ini itu dan seterusnya. Beralasan semua untuk menutupi keburukan-keburukan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, subhanallah. Kemudian yang ke-12. Yustahabbu liman saraha bi'azmihi ala fi'li syai'in fil mustaqbal an yaqula insyaallah. Dianjurkan bagi orang yang punya keinginan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang untuk mengucapkan insya Allah. Kita akan ketemuan di masjid A jam sekian ya. Oke, insya. Nah, begitu jamaah. Tapi ingat, insya Allah dibarengi dengan niat untuk melakukan. Karena banyak sekarang orang melakukan insya Allah formalitas, bahkan untuk mengelabui orang. Insya Allah, padahal niatnya nggak mau datang. Ini kebohongan dibalut dengan syariat dan agama, nggak boleh. Sampaikan dengan baik, mohon maaf Pak, kayaknya saya nggak bisa datang misalkan. Baik-baik. Orang akan lebih suka dengan begitu, ketimbang nanti ketangkap basah, disuruh datang nggak datang, ternyata malah kerjaan yang lain untuk ngapain sesuatu ketahuan misalkan. Itulah akan lebih fatal lagi. Dia berbohong atas nama insya Allah. Maka sampaikan dengan baik-baik kalau memang kita yakin nggak akan datang, kecuali kalau memang kemungkinannya 50-50 gitu. Bisa jadi ada begini, bisa jadi itu bolehlah disampaikan insya Allah. Tapi ada keinginan untuk memang untuk datang misalkan, atau akan ketemuan atau menjanjikan sesuatu lah, apa namanya. Maka di sini dianjurkan untuk apa? Mengucapkan insya Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika itu dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam, kau tidak akan sabar, kau tidak akan kuat bersamaku. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabira. Kau akan dapati aku orang yang akan sabar insyaallah. Aku usahakan. Nyatanya nggak sabar juga kan? Nggak masalah, tapi kita udah usaha, kan itu intinya.
Jadi kita udah berusaha untuk melakukan sesuatu yang jika ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nggak masalah. Tapi Pak, nggak boleh tanpa insya Allah. Apalagi menyandarkan kemampuan pada diri sendiri. Sering saya kutip faidah penting sekali. Antum bisa baca kejadian perang Tabuk. Ini didatangkan riwayat dari sahabat Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Abdullah ini anaknya Ka'ab bin Malik. Dapatkan cerita dari bapaknya. Ketika sudah di masa tuanya udah buta. Ka'ab bin Malik sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, buta beliau. Dia ceritakan kepada anaknya Abdullah, ketika beliau yakni Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Apa faedahnya? Saya pernah mengkaji itu sampai hampir 50 faedah tentang kejadian Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Nah, carikan faedah-faedah dari para ulama kita, mencatat di sini kitab ini, kitab dan seterusnya, sekitar 50-an faedah. Itu kalau dikaji itu mungkin berhari-hari nggak kelar-kelar ya pembahasannya. Masya Allah, itu bagus banget. Kejadian Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Beliau ceritakan dalam Imam Bukhari, karena memang ceritanya memang agak panjang juga, makanya faedahnya banyak banget. Satu di antara faedahnya adalah bahwasanya beliau kala itu menyandarkan kemampuan pada diri sendiri. Tidak menyebutkan insya Allah, ini masalah nih. Kalau aku mau, aku akan susul Nabi dan para sahabat. Ini masalah Pak. Jangan menetapkan sesuatu yang kemungkinan bisa jadi kita tidak bisa melakukannya. Ini kasus yang tadi kita sudah sebutkan di awal ya, di poin berapa tadi? Poin 10 tuh ya. Ternyata banyak orang yang punya anggapan bisa melakukan, ternyata nggak bisa ngelakuin. Kasusnya di sini. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini ada beberapa kekeliruan tentunya. Di antaranya taswif. Taswif itu menunda-nunda amal perbuatan. Dan itu datang dari setan. Entar aja deh, entar aja deh, entar aja deh. Nah, ini bahaya nih. Kalau sudah kebanyakan entar, ujung-ujungnya nggak jadi ngelakuin. Itu taswif namanya. Dan ini terjadi pada beliau. Ini faedahnya juga. Bahwasanya jangan membiasakan untuk nanti-nanti. Ayo kita sholat yuk, entar aja deh. Ayo kita sholat yuk, entar aja deh. Diajak kebaikan, entar terus. Ayo kita kajian, entar aja deh. Ujung-ujungnya nggak hadir kajian. Karena entar tuh ujung-ujungnya nggak jadi. Dan itu taswif ya. Ini terjadi kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sehingga beliau tidak bisa ikut perang Tabuk. Dan yang kedua itu tadi, yakni beliau mengatakan aku kalau mau, jadi dinisbatkan kemampuan pada diri sendiri, bukan kalau Allah mau. Jelas perbedaannya di sini. Maka jangan nisbatkan insyi'tu. Ini bahaya. Yang benar insya Allah, bukan insyi'tu. Kalau aku mau, bukan. Kalau Allah mau. Kalau Allah berkehendak aku akan susulkan. Kalau begitu kan enak kalimatnya. Ini kita katakan sebuah kesalahan juga, tapi beliau ceritakan itu. Jadi kesalahan semacam ini jangan terjadi lagi pada kita, tapi kita sandarkan kalau Allah berkehendak aku akan begini, dan aku akan begini. Ini yang terjadi ya. Makanya di sini disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mengucapkan kalimat insya Allah ya. Dan banyak sekali anjuran-anjuran semacam termasuk dalam surah Al-Kahfi ayat 23, ayat 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jadi disebutkan jangan kalian ucapkan untuk melakukan sesuatu begini begitu besok misalnya, kecuali kalau dikatakan Allah berkehendak. Jadi di sini kalau kita ingin melakukan sesuatu atau apalagi menjanjikan sesuatu kepada siapapun, insya Allah kalau nanti begini kita akan begini misalkan, maka pakai insya Allah. Tapi lagi-lagi bukan insya Allahnya sebagian orang Arab. Bukrah insya Allah. Kalau sudah bukrah insya Allah itu Pak biasanya nggak ada biasanya. Apa maksudnya bukrah insya Allah? Besok pagi deh insya Allah. Jadi selalu dijanjiin besok pagi deh insya Allah. Kita datang kita sampai nggak ada lagi. Ketemu nanti di jalan besok pagi deh insya Allah. Besok pagi kita mulai nggak ada lagi. Subhanallah, ini kadang kalimat bukrah insya Allahnya palsu gitu loh. Jadi bahasa kita sekarang di Indonesia PHP, pembawa harapan palsu. Jadi cuma menjanjiin doang, ini nggak benar ya, insya Allah nggak benar semacam ini. Jadi insya Allah harus dimantapkan benar untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau ternyata nggak bisa, itulah memang Allah takdirkan, memang tidak bisa. Baru kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berbuat, dan jika Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi. Ya. Maka termasuk adab, ini poin yang ke-13, min adabi talibil ilmi ma'al alim an yasbir alaihi wa yuti'u amrah. Di antara adab pelajar, siswa, murid, jamaah ya, semua nih. Di antara adab seorang murid
kepada gurunya, an yasbir alaihi, sabar menghadapi guru dan sabar belajar sama guru. Lama banget ya kajiannya misalkan ya kan, ya sabar memang. Wa yuti'u amrahu, dan mentaati setiap perintahnya. Tapi kita garis bawahi Pak, kalimat perintah yang datang dari guru bukan mutlak untuk ditaati. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul, terus wa ulil amri minkum. Seorang ulama, orang yang ahli agama itu bagian dari ulil amr. Karena ulil amr disebut oleh para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibagi jadi dua, al-umara wal ulama. Udah masuk isya ya? Hah? Itu kecepatan apa gimana itu? Jangan HP-nya rusak Pak. Kurang berapa menit lagi? Oke. Baik. Sampai mana tadi? Oke. Jadi setiap perintah dari siapapun itu tidak mutlak untuk diikuti dan ditaati. Meskipun asal perintahnya seorang murid taat sama guru betul, seorang rakyat taat sama pemimpin betul, seorang anak taat sama orang tua betul, tapi tetap tidak mutlak, harus digarisbawahi. Apa garis bawahnya? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada siapapun di atas muka bumi ini kalau bertentangan dengan Allah. Kalau bermaksiat kepada Allah, ayah perintahkan kepada anak perempuannya, nak copot jilbabmu misalkan, ya nggak bisa taat dalam kasus ini. Nak nggak usah sholat di masjid lah, sholat di rumah aja, sama aja kok, sama-sama sholat misalkan. Orang tua nyuruh pada anaknya, kan perintah dari orang tua wajib ditaati. Tapi kalau ternyata bertolak belakang dengan syariat, saat itu tidak ada ketaatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalnya betul suruh taat sebagaimana murid kepada gurunya. Makanya seorang santriwati ketika diminta untuk pijat seorang ustadz misalkan, ya nggak bisa karena kemaksiatan, bukan mahramnya, haram hukumnya. Seorang wanita yang sudah cukup umur dan dewasa usianya nggak boleh. Masya Allah itu kan, kecuali kalau sudah dihalalin boleh. Kalau sudah dihalalkan, kalau sudah kalimatnya muncul qabil tu nikah dan seterusnya, baru silakan pijat-pijat, kan begitu. Kalau sudah dinikahin, meskipun santriwatinya sendiri, tapi sudah dinikahin dan sah, orang tuanya ada, semuanya sah, enggak ada masalah, karena istrinya sendiri. Tapi kalau bukan siapa-siapanya, bukan anak perempuannya, bukan keponakan dia sendiri dan seterusnya, bukan bibi dia sendiri misalkan dan seterusnya, maka nggak boleh. Ini perkara yang haram untuk dilakuin. Tapi kadang terjadi dan dianggap normal, dianggap biasa. Ini nggak boleh kita normalisasi perkara-perkara yang bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi di sini di antara adab seorang pelajar adalah sabar menghadapi gurunya yang mungkin memerintahkan ini, itu dan seterusnya, atau taat kepada perintah-perintahnya dengan syarat memang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya ini ungkapan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi yang kita sudah kutip tadi 69, satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Kalimat itu dikata, aku tidak akan membangkang, tidak akan menolak dan tidak akan membantah perintah-perintah. Poin yang ke-14. Dhalatu ilmil bashar fi janibi ilmillah. Wa qad qala al-'abdu as-salih li Musa ma ilmi wa ilmuka fi ilmillah illa kama akhadha hadha at-ta'ir min hadha al-bahr. Masya Allah, nggak ada apa-apanya ilmu manusia jika dibandingkan dengan ilmunya Allah. Hilang Pak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa yang sudah kita ceritakan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika mereka berdua menyaksikan bagaimana seekor burung yang kemudian mematuk dengan paruhnya terhadap air, mungkin mau minum atau apa gitu ya, set dipatuk ke air laut, kemudian naik, nah jatuh dan gugur air dari paruh burung tersebut. Kata Nabi Khidir, tuh lihat yang di paruh burung tuh, air yang jatuh ke laut, itulah ilmuku dan ilmumu. Sementara ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah lautan yang sedang berada kita di tengahnya ini. Masya Allah. Jadi kalau dibandingkan ilmu Allah dengan ilmu makhluk tidak ada apa-apanya. Jadi jauh sekali. Ini artinya bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali, bahkan kita katakan seperti samudra ataupun lautan yang tak bertepi.
Tidak ada batasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sementara pengetahuan manusia terbatas. Penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, semuanya terbatas. Pengetahuan manusia beda-beda dan punya keterbatasan. Udah masuk itu. Kalau masuk kita adzan Isya dulu ya. Tolong diingatkan jamaah. Masih ada beberapa poin yang belum sempat kita bacakan. Kalau memang ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, baik seputar pembahasan kita ataupun perkara-perkara yang saya jawab. Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan poin-poin sampai masuk waktu iqamah Isya. Silakan, kalau ada pertanyaan. Enggak, pertanyaannya? Ketika kita lihat di sosmed, itu amal dukun-dukun yang memperkirakan kejadian-kejadian yang akan terjadi akan datang. Kita melihat menyimak, tapi kita tidak meyakini. Baik. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, tadi saya sampaikan, pertama hadis itu ketika Rasul mengatakan, "Man ata arrafan wa saddaqahu bima yaqul." Siapa saja yang datang kepada peramal dan membenarkan. Antum ketika baca satu kitab bagus ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika menjelaskan kitab Tauhid, beliau punya buku Al-Qaul Al-Mufid, syarah dari kitab Tauhid. Beliau menjelaskan, apakah mutlak terlarang orang datang kepada peramal dan dukun? Tidak mutlak terlarang. Yang sepakat terlarang itu, pertama, dia ingin tahu persis tentang kondisi dan keadaan perkara-perkara gaib, meramal ini, meramal itu, ingin tahu persis. Ini mutlak, jelas, haram hukumnya, dan itu dosa besar. Maka Nabi mengatakan, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang dikatakan oleh si peramal. Ini yang dikatakan terlarang secara mutlak. Tapi pada yang kedua, kalau kemudian dia datang kepada si peramal justru untuk membantah, justru untuk mengingkari, untuk menolak, sini, ente peramal kan? Nah misalkan ya kan, didatangin malah, ente dukun kan, sini, diajak debat misalkan, diajak diskusi, disampaikan dari Quran, Sunnah dan seterusnya. Justru ini yang dianjurkan. Jadi tidak terlarang mutlak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tidak terlarang mutlak. Kalau dia mampu dan bisa bahkan mengarahkan orang pada kebaikan dan kepada kebenaran, dia taubat dan ini malah kebaikan. Ini memberikan petunjuk dan jalan hidayah kepada orang. Tapi pertanyaannya adalah, pada beliau sampaikan tadi, ini pada poin yang ketiga, kalau misalkan cuma iseng lihat-lihat atau iseng tanya-tanya, ini masuk, kita katakan tetap terlarang. Maka tidak boleh mendengarkan kalau tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang tersebut atau kepada orang-orang yang akan melihat. Misalkan nih, mungkin ada sebuah YouTube gitu ya, entah channel apa gitu ya. Kemudian kita lihat di situ, oh begini, antum lihat sampai habis. Kemudian antum berkomentar di situ, misalkan nih, bereaksi, ini haram. Nah ini baru benar, ini masuk pada poin yang kedua tadi. Dia membantah perbuatan orang yang meramal, kemudian disampaikan ketidakbenaran orang-orang yang meramal dan seterusnya, dibawakan dalil-dalil, masuk pada poin yang kedua. Tapi kalau cuma asik mendengarkan, antum tetap haram hukumnya. Lihat nih, kalau tidak bisa memberikan yang terbaik, malah cuma asik mendengarkan, tidak ada kebaikan, tidak boleh mendengarkan. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada tiga kondisi. Yang pertama, yang paling fatal, membenarkan informasi ramalan dan perdukunan. Yang kedua, sekedar ingin tahu saja, tetap nggak boleh. Kecuali poin yang ketiga, cepat sekali. Kecuali apa tadi? Hilang ya. Membantah, mendiskusikan, menyampaikan dan seterusnya, ini baru dibenarkan dan diperbolehkan. Ini sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai cuma iseng-iseng doang, ingin dengar kayak apa sih? Enggak.
nggak ada maslahatnya tuh, nggak ada kebaikan. Mending dengerin orang baca Quran, ini baru benar ya. Jadi intinya Pak, nggak boleh mendengarkan saja tentang ramalan-ramalan si fulan meramalkan A, B, cuma iseng-iseng, nggak boleh. Nanti ada dua, hadis itu ada dua. Yang pertama, kalau dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, peramal, maka nanti kalimatnya berbeda. Kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur kepada sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan? Al-Qur'an. Yang Allah turunkan kepada Nabi itu apa sih? Al-Qur'an. Berarti dia kufur kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an membantah ramalan-ramalan itu. Kok tiba-tiba kita malah membenarkan? Ini satu. Kalau tidak membenarkan, cuma iseng-iseng doang, ini jadi masalah juga. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Kita khawatir jatuh pada yang ini. Meskipun hadis ini masih diperselisihkan sebenarnya kalau antum baca dalam kitab-kitab sanad ya. Sebagian ulama melemahkan, mendhaifkan, sebagian lagi menghasankan. Syalbani menghasankan hadis ini. Jadi menguatkan hadis ini. Dianggap hadis yang hasan dan artinya sahih, terpakai dan teranggap dan dianggap dalil yang kuat. Itu ada perselisihan sedikit di kalangan para ulama, tapi kelemahannya pun tidak berpengaruh. Karena kelemahannya bukan kelemahan yang fatal, bukan yang syadid. Tapi yang khafif, yang ringan, dan kemudian bisa terangkat dengan banyak jalur periwayatan ya. Nah, ini satu. Jadi intinya tetap tidak boleh mendengarkan kalau ternyata sekedar iseng-iseng mendengar. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendengarkan ramalan-ramalan yang enggak jelas. Maka dengarkan yang jelas-jelas kajian, dengarkan ilmu-ilmu agama disampaikan, dengarkan ayat-ayat dibacakan. Itu yang paling utama dan itu yang memberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada hati kita dan kepada jiwa kita. Tapi kalau dengerin kayak gini, khawatir ujungnya ada benernya juga. Nah, ini khawatir nanti masuk ujung-ujungnya. Misalkan tiba-tiba bener si fulan meramalkan A misalkan. Bener juga ternyata. Nah, ini Pak. Di sini banyak orang kena. Makanya tadi saya katakan jangan dengerin. Enggak ada kebaikan ya. Kecuali dengan satu alasan tadi, antum komentar di kolom YouTube tersebut begini-begini, ini haram, ini dalilnya ini, itu baru top kita katakan antum benar. Kalau ketika dengarkan sampai habis tapi dengan tujuan untuk membantah ya, untuk melawan dan mengatakan itu sebuah kemungkaran, itu baru betul. Mudah-mudahan jelas ya yang ditanyakan. Nah, Allah. Iya betul, masuk dalam kondisi itu. Maka mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali tadi Pak, di sini kan kembali kepada apakah dia jahil atau tidak, dia sengaja atau tidak. Kembali kepada pembahasan yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah ampuni karena kedasar ketidaktahuan. Apalagi sudah belajar, cuma belum sampai ilmunya, kan begitu. Beda dengan orang yang memang tidak mau belajar, tidak mau tahu, itu beda pembahasan. Makanya nanti gini, kesalahan-kesalahan orang yang mereka lakukan itu dalam sebuah kemaksiatan dan dosa, apakah mutlak semuanya akan diampuni Allah? Enggak semua. Kejahilan itu dia udah usahakan untuk tidak jahil, ternyata levelnya baru sampai sini gitu loh. Seperti antum misalkan udah pernah tahu hadis ini, tapi ternyata nggak sampai sana pemahamannya, maka nggak dianggap kita kan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap diusahakan untuk bertaubat kepada Allah. Tapi intinya saya ingatkan, jangan dengarkan hal-hal semacam itu. Dengarkan masih banyak yang bermanfaat. Kita tuh sekarang banyak Pak. Makanya Nabi ingatkan tuh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini sudah mulai jarang dipakai Pak. Hadisnya tetap dibaca, tapi pengamalannya hampir nggak diterapkan oleh kaum muslimin. Apa tuh kalimatnya? Kata Rasul apa? Termasuk bagusnya keislaman seseorang. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ingat ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ingat, manfaat itu dua. Manfaat dunia dan manfaat, jangankan akhirat, dunianya saja nggak ada manfaat. Beda kayak olahraga itu kan nggak ada hubungan dengan akhirat misalkan, tapi ada manfaatnya untuk dunianya, ada manfaatnya. Ini dunianya aja nggak ada manfaatnya, apalagi untuk akhiratnya. Nah, apalagi tadi dosa malah. Maka lebih fatal lagi. Yang nggak ada manfaat untuk dunianya saja, contoh, apa nih? Bukan judinya, bukan judi. Kalau judinya kan apa saja bisa diperjudikan, Mbak. Main gaple, manfaat dunianya apa? Ini melatih otak, otak setan kita katakan. Ya nggak ada. Jadi kalau kepentingan dunia saja tidak dia dapatkan, apalagi kepentingan negeri akhirat. Berbeda hal yang mungkin masih sedikit diperselisihkan nanti ya, untuk baca
dalam bukunya Ustaz Erwandi Tarmidi hafizallahu taala dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, contoh yang dipresisikan oleh para ulama seperti permainan catur misalnya, itu ada perselisihan memang ya, permainan catur. Kalau ternyata tidak diambil dari hewan-hewan yang dianggap patung-patung ataupun bentuknya timsal, yang bentuknya patung seperti itu, atau mungkin cuma bulat-bulat doang, maka nggak ada masalah. Tapi dengan syarat tidak melalai dan seterusnya. Beliau sedikit bahas meskipun tidak panjang-panjang amat, cuma beliau memberikan kutipan-kutipan pandangan para ulama tentang beberapa pandangan di kalangan mereka tentang beberapa permainan yang kira-kira tidak menganggap lalainya seseorang dari permainan-permainan tersebut, yang masih ya terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, itu masih kita toleransi lah. Bahkan termasuk juga di situ kita katakan, tapi kalau nggak ada manfaatnya sama sekali, ini masalahnya nih. Dunianya nggak ada manfaat, apalagi untuk akhiratnya. Ini hadis nih kita katakan tadi, banyak orang tidak amalkan. Hadisnya dibaca mungkin di mana-mana, tapi termasuk bagusnya keislaman seseorang meninggalkan perkara yang tidak ada. Ini jadi masalah. Ternyata yang tak manfaat banyak dilakuin, bahkan yang jelas-jelas mafsadat masih dilakuin. Ini yang terjadi ya. Ini yang kita katakan, hadis ini sudah hampir tidak dipakai oleh banyak kaum muslimin. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada maslahat dan tidak ada manfaatnya. Padahal nggak haram, Pak. Perkara-perkaranya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, tapi nggak ada manfaatnya selagi tidak diharamkan dalam syariat. Ingat, ini bukan berarti yang tidak bermanfaat itu haram, tidak ya. Karena kita akan bedakan perkara-perkara dunia itu semua orang boleh ngelakuin, boleh sampai datang dalil larang. Itu diperhatikan. Beda dengan permasalahan ibadah. Makanya ada kaidah nanti dalam kitab-kitab usul, al aslu fil asya al ibahah. Asal dari perkara, segala apapun dalam perkara dunia itu hukumnya mubah, boleh orang begini, boleh begitu, boleh semua sampai datang dalil larangan. Berbeda dengan ibadah, al aslu fil ibadati al hadar atau al man atau al hurmah. Asal semua perkara ibadah terlarang sampai datang dalil yang menunjukkan ibadahnya boleh. Makanya jangan coba-coba sholat subuh 20 rakaat. Jangan cari-cari dalil mana larangan, nggak akan ketemu. Ana mau sholat subuh 20 rakaat, nggak ada larangannya kan? Ana mau sholat, nggak begitu kaidahnya. Kaidahnya apa? Itu tadi kaidahnya. Asal ibadah nggak boleh sampai datang dalil yang menunjukkan kebolehannya, itu ibadah. Tapi kalau urusan perkara-perkara dunia, yang kita cari apanya? Larangannya. Ada nggak larangannya yang kayak gini? Ada, nggak boleh. Nggak ada larangannya? Tafadhol, silakan. Tetapi muslim yang baik nggak begitu. Dia mencari yang paling bermanfaat. Bukan masalah boleh, tapi masalah maslahat dan manfaat. Jelas perbedaannya ya. Jadi jangan nanti dikatakan berarti hadis ini tidak boleh melakukan ini, itu bukan, boleh. Tetapi ambil dan cari yang ada maslahat dan manfaatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita masih tersisa banyak poin nih, faedah belum kita bacakan ini ya. Sampai poin berapa tadi? Sampai poin 14 kita masih banyak, ada sekitar belasan, 10-an poin lagi kita bacakan. Sudah habis belum waktu ini? Udah masuk iqamah belum? Ini jam udah diperbaikin belum? Aduh, masya Allah. Ini tergantung imamnya. Mana imamnya? Sudah mau sholat belum? Apa? Imam kita mana imam kita? Oh, di belakang. Riwayat ini kan dikomentari sama Rasulullah tentang Nabi Musa. Kalau saja Nabi Musa tidak sampai melakukan pertanyaan-pertanyaan terus, Rasulullah berkata akan ada ilmu lebih banyak lagi yang bisa kita ambil dari Nabi ini. Apakah berarti syariat agama kita kurang ya, ketika tidak dapat? Apakah dengan ini pernyataan Nabi ini menunjukkan kalau syariat Islam lebih sempurna lagi, dapat mengambil lagi dari sini, apa ini yang Rasulullah berusaha ucapkan kepada para sahabat? Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita harus pertama tetapkan syariat kita ini syariat yang sudah syamilah, mutakamilah, kata para ulama kita. Sudah sempurna, komprehensif, semua mencakup. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Udah jelas nih. Enggak ada khilaf. Bahkan untuk dua kelompok bangsa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk beribadah kepada Allah. Bangsa apa aja?
bangsa jin dikenal dengan ats-tsaqalain, bangsa jin dan bangsa, karena Allah tegaskan di surah Az-Zariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan di surah Al-Quran dalam surah Al-Jin, bagaimana mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan dan mereka mendapatkan informasi agama dari Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ini intinya bahwasanya syariat kita, agama kita, khususnya Islam ini sudah utuh dan sempurna. Lantas ucapan Nabi tadi, kalau misalkan kan bicara misalkan kan, sesuatu yang bentuknya misalkan. Kalau saja Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya tadi disebutkan bagaimana kita sudah ceritakan juga pada pertemuan sebelumnya itu, apakah bisa jadi agama kita akan lebih banyak dan lebih sempurna lagi? Tidak, jemaah, tidak. Lebih-lebih ini bukan berbicara masalah syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian, hai para nabi dan para rasul, sudah kami berikan jalan masing-masing, syariat yang berbeda-beda. Kita udah bahas juga ini. Tentang sholat misalkan, Nabi Musa alaihissalam 50 kali, kita cuma 5 kali. Tapi meskipun berbeda secara jumlah dan nominal, hakikat dan substansinya sama apa tidak? Nabi kan sampaikan 50 kalinya mereka, 5 kalinya pahalanya sama. Jadi seterusnya terdapat, cuma sedikit berbeda. Yang kedua, yang dimaksud dengan ungkapan ini pun juga bukan pada masalah syariat saja, tapi tentang perkara-perkara yang mungkin tadi cuma disebutkan cuma 3. Bisa jadi ada perkara-perkara lain yang mungkin tapi itu bukan bagian dari syariat. Lagi-lagi nih, bukan bagian dari syariat. Bahkan kalaupun itu bagian dari syariat, itu tidak bisa kita ambil. Contoh, membunuh anak kecil bagian dari syariat kita enggak? Jangankan syariat kita, syariat Nabi Musa aja enggak. Makanya kita belum bahas nih tentang syariat Nabi Khidir dengan syariat Nabi Musa. Kata para ulama kita itu berbeda. Makanya Nabi Musa mengingkari, ya. Nabi Musa mengingkari pembunuhan anak kecil, diingkari. Melobangi perahu itu diingkari oleh Nabi Musa. Kenapa? Dianggap bukan bagian dari syariat yang diketahui oleh Nabi Musa, yang sampai kepada Nabi Musa. Tapi yang jelas semuanya sudah terwadahi oleh datangnya syariat, dan Allah tegaskan al-yauma. Itu cukup. Di surah Al-Maidah 3, al-yauma akmaltu lakum. Kalimatnya lihat, akmaltu lakum. Terus wa atmamtu lakum. Terus wa raditu lakumul islama. Jelas, al-yauma akmaltu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah kusempurnakan. Yang Allah katakan sempurna ya agama kita, nggak mungkin kurang. Mungkin tadi saya katakan agama kita kalau misalkan itu terjadi, apakah bisa menambah? Enggak, karena semua sudah lengkap, tidak kekurangan sama sekali. Yang merasa kurang itulah yang suka membuat perkara-perkara baru dalam agama, ya. Jadi sudah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ini imam kita sudah datang kayaknya. Sudah datang ya? Kita tutup dan kita akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.